Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya review salah satu keris pusaka patrem, ukurannya sakelan. Panjang bilahnya sekitar 20 cm. Dengan sandangan khas desain dari salah satu meranggi terkenal di Sumeneb, yaitu Mas Hafid, Desa Celbuten, Kecamatan Dasuk, Sumeneb. Inilah hasil rancang desain sandangan dari keris pusaka yang memiliki ukuran patrem ini. Monggo pemirsa amati detail desainnya. Inilah pusakanya. Jika di pakeris atau pencinta tosan aji di Madura, ini dinamakan pusaka bidudak. Ricikannya mirip dengan pecok ya, yang berukuran patrem, mirip dengan brojol. Gandiknya lugas, pijitannya sederhana, kemudian gonjonya sabit rontal, dan bilahnya melokpau atau sigar penjalin, yakni bagian tengahnya lebih tebal dan daripada bagian sisi tajam. Kalau pemirsa amati, pamor yang tercipta pada pusaka ini, pada bagian gonjo adalah pamor mas kumambang atau pamor garis-garis ya, yang rapat namun masih tetap kelihatan jelas tempat lipat antara tataan pamor dan besi ajinya. Demikian juga sebaliknya. Yang unik di sini adalah bagian yang dominan lipatan pamornya. Jika pemirsa amati teknik tempat lipat melumah di sini, pada bagian sisi tajam kelihatan di situ ada pamor wengkon atau kalembeng yang ngepas ya di bagian tengah. Ini kalau ditunjukkan pada bagian sirah cecak dan gandiknya kelihatan ada garis memutih ya, garis pamor pada sisi tajam. Pemirsa bisa mengamati dari dua sisi ini, kelihatan bahwa satu sisi dominan hanya pamor wengkon atau pamor kalembeng, kemudian pada sisi yang kedua terdapat pamor lain yang dilingkupi oleh pamor wengkon, dan kesemuanya adalah pamor tiban, sehingga penafsiran dari beberapa pencinta tosan aji tentunya akan berbeda karena adanya pamor tiban yang dilingkupi oleh pamor wengkon ini. Kondisi materialnya sangat pulen ya, sehingga kalau diminyaki meresapnya lama. Kalau dibiarkan butuh berhari-hari. Pemirsa bisa melihat ini pada awal video saya videokan dengan kondisi tanpa pembesaran. Kemudian nanti pada video yang kedua saya perbesar 3 kali semula. Pemirsa bisa melihat tambah jelas detail dari rancang bangun pusaka ini. Saya awalin dari video bagian bawah sirah cecaknya. Pemirsa bisa mengamati bentuk sirah cecaknya dan ricikan lain, terutama pada bagian gandik lugasnya. Pemirsa bisa melihat garis pamor ya, yang tepat di bagian tengah. Kemudian pijitannya sederhana, jadi seperti hanya dicukil ya. Garis gandiknya lugas dan tegas, kemudian pamor pada gonjo. Pemirsa akan melihat adanya pamor mas kumambang. Bentuk gonjonya juga lengkungan bagian atasnya semakin ke belakang, gonjonya semakin lebar, semakin tinggi. Kemudian ini yang saya katakan tadi, pada bagian diselisan terdapat pamor yang pas di bagian tajamnya pada kanan kiri. Jadi pada bagian tengah tempat lipat
dominan berisi pamor. Kemudian mendekati ujung terdapat pamor tiban alif. Saya bisa juga mengamati dengan jelas di sini pori-pori dari pusaka ini. Kelihatan betul bahwa permukaannya sangat padat sehingga sulit untuk aus atau terkena korosi. Nah, ini ada pamor tiban ya di atas pijitan. Monggo pemirsa tafsirkan sendiri bentuk pamor tiban pada sisi ini. Kemudian pada bagian belumbungan di pangkal juga terdapat pamor tiban ya, seperti air tergenang. Pada sisi bagian depan gandhi, lipatan pamornya kelihatan jelas memanjang ke atas terus melingkupi pusaka ini. Ini pada sisi yang kedua. Jadi pemirsa bisa melihat bahwa bentuk bilahnya ini sigar penjalin, jika orang Jawa mengatakan, atau melokpau. Nah, ini pada sisi yang kedua, mulai dari sini terdapat pamor-pamor tiban lain yang dilingkupi oleh pamor wengkon. Ada beberapa pamor seperti pamor kala cakra pada bagian tengah bilah di sini. Kemudian terus ke atas membentuk pamor-pamor tiban yang tentunya akan ditafsirkan beragam oleh para pencinta isoteri pada keris pusaka ini. Jadi keris ini berukuran pattern sekitar sakelan katanya orang Madura, atau sekitar 20 cm. Monggo pemirsa nikmati, jangan di skip, amati sampai tuntas keris pusaka Bidudap Sumenep Sepuh era Majapahit ini. Sekian saja dulu uraian singkat mengenai keris pusaka Wingit ini, keris pusaka yang memiliki tuah perlindungan ya, melindungi dari segala anasir jahat baik gaib ataupun nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para pencinta Tosan Aji dimanapun saja tetap semangat dalam melindungi, melestarikan, dan merawat kebudayaan leluhur kita. Rahayu, rahayu, rahayu.